Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, yang terhormat Dr. Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang selalu membanggakan saya dan selalu mendoakan saya dimanapun saya berada dan kapanpun waktu yang sudah terlaksana. Baik, perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan presentasi saya yang bertema riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, singkatnya beliau lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Ayah beliau yang bernama Kiai Haji Asy'ari dan ibu beliau yang bernama Nyai Halimah. Beliau dan keluarga beliau tinggal di daerah Keras, di mana ayah beliau adalah pengasuh pondok pesantren, dan dari sejak kecil beliau sudah berada di lingkup kepesantrenan, yang sekaligus juga beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar tentang syariat Islam oleh ayahnya sendiri. Lalu pada usia 15 tahun, kurang lebih 15 tahun, beliau mulai melancong atau pergi dari rumah, dalam artian pergi untuk menuntut ilmu di daerah Jawa. Salah satunya ialah di daerah Sidoarjo, Panji Siwalan, Pondok Pesantren Panji Siwalan, lalu di Pondok Pesantren Tambak Beras, di Pondok Pesantren Wonokoyo, Pondok Pesantren Langitan, lalu di Pondok Pesantren Gris Semalang, dan di Pondok Pesantren di daerah Bangkalan Madura, di Cepokongawi dan Sarang di Rembang. Lalu beliau menikah dengan putri Yai Yakub Siwalan Panji, yakni Nyai Nafisah, dan beliau pada saat itu singkat cerita melaksanakan ibadah haji bersama istri dan mertua beliau ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah. Pada saat di Mekah beliau melanjutkan pendidikan, yakni pendidikan tentang keagamaan tentunya, dan beliau di sana bertemu dengan beberapa ulama-ulama tersohor yang di daerah Al-Haram. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Syu'aib Al-Maghribi, Syekh Al-Khatib, Syekh Abdul Hamid Ad-Dursani, Syekh Syed Abdullah Zawawi, Syekh Abdul Hamid Ad-Dustani. Jadi beliau melakukan atau melaksanakan atau menjalankan pendidikan tidak hanya di daerah Indonesia saja, tetapi juga beliau menambah pendidikan lagi di daerah di luar negeri atau di Masjidil Haram, yang dimana tadi beliau pergi haji, lalu kemudian menambah wawasan beliau lagi kepada ulama-ulama yang terkemuka di sana, hingga sampai saat beliau sudah selesai belajarnya di Mekah, beliau tidak memilih untuk pulang terlebih dahulu, tetapi beliau memilih untuk mengabdikan diri dan mengajar beberapa pembelajaran di sana
dan hingga sampai beliau mendapatkan julukan Syekhul Haram. Dan sejak saat itu beliau juga mengembangkan keilmuannya terus menerus hingga sampai waktu untuk berjuang kembali ke Indonesia. Lalu beliau pulang kembali ke tanah Indonesia, tepatnya di Jombang, Jawa Timur, di daerah Tebu Ireng, Jombang. Beliau mendirikan pondok pesantren yang salah satu pesantren yang terkemuka hingga sampai saat ini, dijadikannya sebuah rujukan untuk menuntut ilmu, dan dimana nilai-nilai dasar kepesantrenan yang ada di pondok pesantren Tebu Ireng adalah mencetak generasi-generasi para pejuang untuk meneruskan perjuangan ulama-ulama dan mencetak generasi orang-orang maksudnya yang bisa untuk saling bermanfaat antar sesama. Tentunya dengan harapan dengan ilmu yang nanti didapatkan bisa menjadikan seseorang itu tetap tawadhu, rendah diri, tidak sombong, dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Karena sejatinya ilmu adalah pemberian dari Allah, dan itu adalah suatu amanah di mana kita harus mengembangkannya lagi, mensyiarkan lagi tentang ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Dan tidak boleh ada rasa kebanggaan terhadap apa yang sudah didapatkan seseorang, entah itu ilmu pengetahuan atau hal apapun, karena kembali lagi semua yang kita miliki hanyalah titipan. Lalu adapun karya-karya beliau saat beliau menempuh atau proses perjuangan dalam menyebarkan tentunya ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, tentunya yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis beberapa karya, yakni salah satunya tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qanun Asasul Nahdlatul Ulama, dan Arba'in Hadisan, dan masih banyak lagi yang beliau ciptakan. Baik, mungkin sekian ringkasan singkat peta imajinasi saya tentang riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.